Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap. Saya spesifikasi bikin puding coklat sama kue bolu marmer, bolu pandan hijau, terus martabak manis sama apa lagi ya? Oh, kayaknya itu aja deh, cuma itu yang dari saya. Terus sedikit kesaksian yang akan saya berikan. Ibu Sana waktu itu bilang, boleh nggak Bu kasih kesaksian? Oh, sangat boleh Bu, karena hidup saya memang untuk bersaksi bagi Tuhan. Saya bersyukur kalau siang hari ini boleh ada di sini, semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya diagnosa kena breast cancer Oktober tahun lalu. Itu pun tidak ada keluhan atau simptom. Saya cuma mau check up mammogram karena di atas 40 tahun di sini kita harus check up setahun sekali. Saya selalu udah cek dari tahun 2017. Waktu itu saya masih tinggal di Palm Springs. Saya tinggal di Palm Springs selama 14 tahun karena suami saya kerja di sana. Terus saya terus cek 2017 bagus, 18 bagus, normal 19 bagus. 20 dia bilang ada ketemu something, tapi calcification, jadi dan dia bilang, jadi dia suruh cek lagi, tapi itu benign, jadi puji Tuhan aman gitu ya. Habis itu 2021, 2022, 23 nggak cek lagi karena kami pindah ke Loma Linda. Sampai saya kebetulan dapat kerjaan di Loma Linda, jadi kita pindah semua satu keluarga. Terus jadi karena masa transisi itu kami nggak pernah cek, saya nggak pernah cek lagi. Sampai akhirnya tahun 2024 kemarin, nggak ada seperti ada dorongan, coba cek. Kayak ada sesuatu yang mendorong saya, terus saya cek. Itu pun sebelumnya harus ke Palm Springs dulu, ambil report yang dulu. Agak repot, saya malah aduh gimana harus drive ke sana. Kayak gitu, tapi dorongan tuh kuat, udah lakuin gitu. Terus akhirnya saya kerjakan itu, diambil, dia minta laporan yang dulu, kayak ada disk itu sama report-reportnya, terus saya kasih dengan santai. Saya yakin dan percaya karena nggak ada apa-apa kan, saya juga nggak ada keluhan, nggak ada apa-apa. Saya cek dengan tanpa khawatir. Terus saya bawa ke sana kan, terus dia bilang, oke, kamu appointmentnya tanggal segini. Tadinya sebenarnya udah mau dia ada appointment 5 bulan lalu, tapi karena saya belum bisa kasih yang dari Palm Springs itu, mereka nggak bisa kerjain. Jadi dia mundur jadi Oktober. Selama itu saya kasih, terus dia bilang, oke, Selasa depannya kalau nggak salah. Terus saya cek dengan tidak takut sama sekali, orang biasa kan sana normal selalu kan. Saya cek, kemudian habis itu 2 hari kemudian ditelepon, Christine, sorry to say that we found something, katanya. Said, ada apa ini? We found a mass in one of your breasts, katanya, in the left one. Okay, can you come again? We're gonna check you again by ultrasound. Sudah saya bilang, saya pikir nggak apa-apa, kali ini paling cuman kayak biasa orang-orang kalau dicek suka ada cuma fat atau apa gitu kan. Nggak takut juga, saya nggak takut waktu itu. Nggak apa-apa deh, udah karena saya nggak ada keluhan, nggak ada sakit atau gimana, nggak ada Bapak Ibu Saudara. Akhirnya sudah saya cek, habis itu sampai dicek ultrasound, dipastikan, jadi mereka langsung bilang hasilnya ada 3 mass, katanya. Waduh, saya bilang 3 mass, iya ada 3 katanya. Mereka bilang sistemnya pakai jam gitu, 6 o'clock, 12 o'clock, dan 9 o'clock. Saya nggak ngerti buat bagian kayak jarum jam. Terus dia bilang, memang sih saya memang nggak ada keluhan, tapi suka ada nyut kadangan, kayak kira masuk angin atau sebelah kiri atau saya kira jantung atau apa gitu kan. Saya nggak tahu kalau itu apa karena itu, tapi ternyata pas dicek yang sakit itu justru bukan kansernya, itu benign, justru yang nggak sakit itu yang kanker. Terus dia bilang yang 2 ini dikirakan itu cuman kayak titik-titik kayak milk duct gitu, tapi yang satunya ini is a mass, emang solid mass. Oke. Dikonfirm lagi dengan biopsi, Bapak Ibu Saudara. Itu dari situ saya dan suami saya berdoa, Tuhan, saya percaya bahwa apapun yang terjadi semua dalam izin Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan tolong selalu.
apapun itu Tuhan saya ikutin aja. Biopsi agak takut Bapak Ibu Saudara, agak gentar ya, karena belum pernah biopsi. Ada yang bilang jangan biopsi, nanti bisa apa namanya membangunkan singa apa gitulah kata orang-orang. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang jangan. Saya cuma tanya Tuhan aja kan, dan saya jalan itu dengan sejahtera. Saya jalan biopsinya dan akhirnya sudah selesai biopsi. Terus ada dia mereka kayaknya 3 mingguan nunggu, terus hasilnya baru dinyatakan bahwa ya one of that is cancer gitu. But itu katanya it's still early stage 1B katanya gitu menurut dokter secara cancer. Ya udah saya putuskan, terus kamu mau dioperasi, ambil tumornya aja, ambil cuma sebelah kiri aja atau ambil semuanya. Saya berdoa lagi sama suami saya, Tuhan gimana ini? Kita berdoa terus, habis itu Tuhan kasih jawaban, ambil semuanya. Udah saya, ya Tuhan semua ini bukan punya saya, Tuhan yang punya. Apapun lah itu Tuhan, ya lakukan menurut kehendak-Mu. Ya udah tuh saya akhirnya saya putus untuk operasi, namanya mastektomi semuanya. Terus dokter bilang kamu langsung reconstruction karena ini bisa langsung sekalian gitu. Dia bilang ya boleh, terus boleh dokter sekalian aja. Udah terus jadi terus ya udah di reconstructionnya dia bilang lebih aman memang diambil semua, karena kalau biasanya diambil sebelah kiri dia akan pindah ke kanan in a few years. Biasanya begitu Bapak Ibu Saudara, dia bilang jadi mending semua ya sudah. Terus dia ambil semuanya. Habis itu operasi sekali tanggal 13 Desember waktu itu, dan saya dengan pokoknya saya selalu bawa dalam doa sama suami saya, karena cuma Tuhan yang bisa kita andalkan ya. Dokter cuma alatnya, dia pakai dokter sebagai alatnya. Lalu kedua suruh operasi lagi kedua kali, katanya ini apa, dia bilang ada margin yang belum clear, jadi operasi lagi 23 Januari waktu itu, cuma beda udah heal terus operasi lagi. Dan saya tadinya bekerja jadi nggak bisa bekerja dulu. Nggak apa-apa Tuhan, saya percaya Tuhan provide, saya bilang gitu kan. Terus jadi cuma suami saya yang bekerja sampai saat ini. Dan akhirnya setelah itu, setelah dioperasi, terus ada PET scan namanya. PET scan itu untuk melihat apakah ada kemana-mana, udah menyebar kemana. Puji Tuhan hasilnya clear Bapak Ibu Saudara, karena anugerah Tuhan hasilnya clear, nggak kemana-mana dia, cuma dia udah sedikit ke lymph node Bapak Ibu Saudara, ke lymph node saya yang sebelah kiri. Udah dari 6 lymph node yang diambil sampel udah masuk 4, di situ dia udah kena sedikit, makanya harus di kemoterapi. Dan secara cancer itself itu stage 1B, tapi dokter medical oncology bilang kamu udah stage 3A katanya, 3A, because it went to the lymph node already katanya. Jadi definitely you have to get chemo and radiation katanya gitu. Ya udah saya bilang, kenapa saya ikutin aja, saya takut tapi saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya percaya semuanya ini dalam kontrol Tuhan, dan dia pasti tolong saya memampukan melewati hari-hari ini. Dan puji Tuhan kemoterapinya saya bisa deal dengan baik. Ini udah second yang ada 2 cycle ya Bapak Ibu. Cycle pertama itu 12 kali, dan saya udah ke 11 kali. Jadi tinggal 1 kali lagi selesai minggu depan. Habis itu masuk cycle yang kedua itu 4 kali setiap 2 minggu. Nah itu yang katanya agak keras. Namanya obatnya Red Devil, namanya juga Red Devil. Jadi itu katanya agak keras, tapi nggak tahu, tergantung tubuh kita masing-masing. Saya percaya kalau yang pertama Tuhan mampuin saya, pasti yang kedua juga dia akan mampuin lagi. Dan pokoknya saya beriman sungguh bahwa Tuhan Yesus kasih kekuatan, kasih kemampuan, kasih sukacita, karena di dalam dia ada sukacita. Tapi tidak ada tempat lain Bapak Ibu Saudara. Kadang kan suka ada banyak tekanan, masalah, stres, kan itu nggak boleh kalau orang cancer. Tapi bagaimana yang namanya hidup, pasti akan ada itu, baik dari keluarga, dari teman-teman, atau dari manapun itu. Tapi tetap bahwa hanya Tuhan sumber sukacita kita. Dan salah satu lagu yang saya taruh mungkin di Facebook ya. Lagu ini akan saya nyanyikan siang hari ini. Lagu itu dulu saya nyanyiin berapa tahun yang lalu di Palm Springs. Saya punya YouTube channel. Laguku memang worship. Suami saya bilang, coba kamu kan ada talenta, coba. Dia kebetulan bagus, dia bisa video-video gitu, dan dia suka itu kamera gitu-gitu.
Jadi ayo katanya, coba bisa jadi berkat mungkin di lewat ini. Nama YouTube-nya Christine MS. Kalau Bapak Ibu biar jadi berkat juga buat Bapak Ibu. Dan lagu ini mau saya nyanyikan biar itu menjadi kekuatan buat kita semua ya. Bahwa lagu ini lagu ciptaan pendeta. Saya lupa namanya, pendeta suka datang ke sini juga. Dia ciptain lagu ini, bagus sekali Bapak Ibu, lagunya sangat menginspirasi saya. Makanya saya waktu itu nyanyi itu di Palm Spring, rekaman terus saya putar lagi dengan menyanyikannya lagi saat saya kemarin waktu kena cancer itu, dan itu menguatkan saya. Ini setelah pujian kita mau berdoa bersama-sama ya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Kaulah Tuhan, setiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Akhirnya suara saya agak serak, Bapak Ibu nggak tahu apa karena efek kemo juga. Udah berapa lama ini serak terus suaranya. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Yang tahu lagunya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Tuhan Yesus setia, Bapak Ibu Saudara. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus yang memberi kekuatan buat kita. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan, karena dari ujung kepala sampai ujung kaki semua ada di dalam tangan-Mu. Tubuh, jiwa, dan rohnya. Minta dalam nama Tuhan Yesus,
supaya dia sembuh Amin. daripada semua sakit penyakit yang ada, cancer yang ada, dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Tumpangkan Tuhan tanganmu supaya dia bebas sama sekali dan hidupnya penuh dengan damai sejahtera, berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan, sama suami, keluarga, bahkan dengan kaum kerabat yang ada. Kami mintakan Tuhan anugerah-Mu yang besar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pak Sam, ini Pak. Sekali lagi, satukan hati. Bapa yang Maha Kasih Tuhan, kami sekali lagi datang kepadamu ya Aba ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, Engkau telah mendengar kesaksian dari anakmu ya Tuhan, Ibu Kristin. Ia telah memuji Engkau, telah memuliakan namamu. Dia telah bersaksi bahwa Tuhan Engkau setia. Engkau setia dalam hidupnya Bapa di surga sampai pada saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang pada jam ini dalam nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Bapa, kami bawa segala pergumulan yang dihadapi oleh Ibu Kristin, sakit penyakit yang berupa kanker atau apapun juga, di dalam nama Yesus kami percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa di atas segala nama. Dalam nama Yesus kami mendeklarasikan ya Tuhan, oh kesembuhan ya Tuhan Ibu Kristin. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau terus bekerja dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Oh Bapa di surga, segala pengobatan yang diberikan oleh dokter, kemo atau apapun juga, kami berdoa dalam nama Yesus supaya Bapa Engkau terus memberkati. Juga kami berdoa untuk Ibu Kristin sendiri, Tuhan kuatkan terus imannya Bapa di surga, untuk terus percaya, terus bersandar, bergantung kepadamu ya Tuhan, bahwa dengan iman kesembuhan sudah terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Dan biar Ibu Kristin terus bersaksi bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan juga mengatakan oleh bilur-bilur Tuhan kami telah disembuhkan oleh Tuhan. Oleh itu Bapa di surga kami berdoa, biar Tuhan Engkau terus memberkati Ibu Kristin, Engkau pakai dengan jamin dan heran, biar dia boleh menyanyi bagi Tuhan dimanapun dia berada, dan semua yang mendengarkan juga turut diberkati oleh Tuhan, juga mulai kesaksiannya bagaimana Tuhan Engkau sembuhkan beliau. Kami percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu ya Tuhan, dalam nama Allah Bapa yang berkuasa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Roh Allah yang Maha Kudus, kami menyerahkan Ibu Kristin dalam tangan anugerah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.